Jadi balik kepada diskusi, tadi sudah kita mendiskusikan bagaimana seputar PT Luis dari awal sampai yang kemudian ada sidak Bupati yang kedua kali. Dan juga bagaimana penonton juga tahu bagaimana kemudian setelah sidak juga ada penyempitan atau penutupan jalan dari Watu Pecak ya tentunya ya. Kalau dari yang satu penyempitan, ini mengganggu aktivitas pariwisata di hutan Cemoro Sewu seperti itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, ini biar penonton di rumah juga mulai penasaran. Yang lebih dahsyat lagi ternyata setelah adanya sidak, kalau tidak salah pada tanggal 8 Juli 2020 oleh Bupati Lumajang, yang pertama di lapangan ada penyempitan jalan, akses jalan wisata Cemoro Sewu. Yang kedua ada juga saling lapor antara Bupati antara PT Luis terhadap Bupati Lumajang dan Bu Salim Kancil. Ada permasalahan sedikit dengan keluarga Salim Kancil. Nah, saudara-saudara, barangkali kemudian tanggal 19 Agustus 2020 ada aksi besar-besaran sekitar 30 sampai 40 truk dari selatan Lumajang bergerak, sekitar 400 sampai 500 masyarakat menggeruduk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang. Tidak terima terkait adanya PT Luis, karena di sana menurut rilis yang kita terima, PT Luis ternyata telah mengganggu lahan Salim Kancil. Jadi perlu kita jelaskan di diskusi kita kali ini, di segmen ini ada Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan, yang mana di dalamnya ada elemen-elemen Ansor, ada elemen-elemen di sini Lira, ada elemen-elemen tidak ada. Gempar kayaknya tidak masuk, mohon maaf. Lapangan saja. Jadi korlapnya tapi ampli ya. Jadi elemennya ada beberapa elemen. Kita lihat juga ini Jatim Time melaporkan dan media-media yang lain. Di media elemen masyarakat lainnya. Jadi ada Ansor, ada Lira, ada elemen masyarakat lainnya. Mungkin salah satunya di situ. Saya ingin menanyakan, tadi ini yang rame masyarakat Cemoro Sewu, lingkungan aman dan sebagainya. Ada Pak Bupati juga terkait lahan Bu Salim Kancil. Tiba-tiba ada aksi besar-besaran. Tuntutannya adalah penyerobotan lahan Salim Kancil. Pak Nawawi sebagai salah satu korlap, bagaimana bisa menjelaskan supaya kita bisa tahu permasalahan? Enggak. Terima kasih. Ini mungkin saya harus bercerita dari awal. Gempar di sini. Kami sebagai orang Gempar, sebagai ketua Gempar. Mohon maaf, aliansi itu ya, ada beberapa elemen. Betul. Saya di sini Gempar. Gempar itu sebenarnya mau bergerak. Gempar itu apa? Biar juga dijelaskan. Gempar itu adalah gerakan masyarakat peduli pesisir. Kebetulan saya ketuanya. Nah, di sini sebenarnya Gempar sudah bersikap terkait arogansi PT masyarakat Cemoro Sewu. Hari ini sebenarnya masyarakat ini sudah menjerit sebenarnya dengan adanya penutupan. Ini tadi dari Pak Haji Olisin mengatakan dibuka sedikit. Ini masyarakat buka sendiri, bukan dari PT.
aslinya ditutup total. Masyarakat saking kepinginnya ini dibuka sendiri. Agak nekat juga ini rakyat ini. Ya, begitulah. Kira-kira seperti itu. Ini kami mau berangkat sendiri sebenarnya. Mau berangkat sendiri. Maksudnya dengan kami Gempar ya? Iya, ini saya sebagai Gempar. Dan di sini saya bisa buktikan kepada mungkin halayak yang malam ini mungkin ikut nonton. Ini Gempar sudah berkirim surat audiensi dengan DPRD terkait spesifik langsung Cemoro Sewu, tidak ada yang lain. Itu dari Gempar sendiri. Dari Gempar sendiri. Sebelum terbentuk aliansi. Betul. Oke. Namun di sini ada dua kepentingan. Yang satu, Gempar ini mempermasalahkan terkait Cemoro Sewu karena masyarakat yang menjerit, dan ada yang lain dari pihak yang lain, teman-teman yang lain mempermasalahkan tentang pengurukan tanah almarhum Salim Kancil. Pihak yang lain ini siapa? Ya, ini saya tak jelaskan. Di sini ada Mas Ali Ridho. Mewakili pegiat lingkungan apa beliau ya? Dia di sini kalau sudah ngomong aliansi itu tidak ada ada mewakili dari apa dan sebagainya. Dan diantaranya ada teman-teman yang lain ya, Ansor juga begitu. Karena dari awal Ansor sudah getol mau advokasi termasuk kasus Salim Kancil seperti itu. Disitulah ketemunya kami beraliansi. Karena begini, kalau kita berbicara tentang Cemoro Sewu, versusnya adalah PT Luis, lawannya adalah PT Luis. Begitu juga berbicara tentang pengurukan tanah almarhum Salim Kancil, musuhnya adalah PT Luis. Disitulah terjadinya aliansi itu sebenarnya seperti itu. Terkait dengan apa yang disampaikan Mas Mansur tadi, Gempar tidak masuk di dalamnya. Memang kalau sudah beraliansi itu menurut saya itu tidak penting lah urusan nama di situ. Seperti itu. Namun saya ingin ceritakan terkait dengan spesifikasi tentang surat audiensi. Surat audiensi ini kami diterima oleh kebetulan diterima langsung oleh Ketua DPRD. Saya sampaikan ini masyarakat sedang begini. Audiensinya Gempar apa audiensinya Ampli? Audiensinya Gempar. Audiensinya Gempar. Yang waktu itu kami diterima bersamaan dengan kami sebenarnya sudah difasilitasi oleh Polres Lumajang terkait tuntutan kami. Di situ bersamaan dengan itu hari itu juga jamnya juga sama. Jadi saya tinggal salah satu sebelum selesai. Di Polres belum selesai karena waktunya panjang sekali, mulai jam 9:30 sampai jam 2 siang. Terpaksa saya tinggal, waktu isoma langsung saya cabut untuk menemui beliau yaitu Bapak Ketua DPR. Saya sampaikan permasalahannya Cemoro Sewu seperti ini. Karena jauh sebelumnya saya minta waktu untuk ketemu itu. Begitu kira-kira. Namun dalam perjalanannya aliansi ini memang saya lihat kurang sehat. Ini agak aneh saya. Aliansi kurang sehat. Betul. Karena di sini kalau saya ini kan sebenarnya harus hadir itu ya Ketua Ampli sebenarnya. Ketua Amplinya itu Gus Eros. Beliau meminta maaf bukan tidak mau hadir tapi memang ada acara. Ya. Dan juga teman-teman yang lain sebenarnya harus hadir biar clear permasalahannya. Sebenarnya seperti itu biar tidak ada yang bagaimana. Karena terkait dengan saya juga ditanya waktu itu adalah salah satu wartawan, bagaimana ini begini dan sebagainya. Saya memang mengakui ini kurang sehat dan saya itu kalau seperti ini terus saya pasti keluar. Saya pernah memberikan pernyataan seperti itu. Oh ini agak aneh Pak Korlap
Ampli sendiri satu orang saja. Bersama Pak Tosan waktu itu. Oh, Pak Tosan. Ya, Oke. seperti itu. Saya sampaikan seperti ini dan sebagainya. Dan di situ juga BPN ada, kepala BPN ada, terus dari perwakilan PT Luis pun juga hadir. Di situ terjadi diskusi panjang. Bisa dibayangkan mulai jam setengah 10, jam 10-an mulai agak hangat sampai jam 2 baru ada titik temu. Jadi ini aliansi ini apa saya gimana ini aliansi itu. Saya tidak bermasalah waktu itu. Terkait juga dengan rilis. Rilis memang dari awal disepakati satu pintu dari Gus Eros. Ketua Ampli ya. Ketua Ampli. Karena tidak ada rilis, saya mencoba menyesuaikan rilis yang awal dan tuntutan dengan rilis yang kedua. Kan itu harus berkaitan, sekalipun tidak sama 100%. Ya. Karena begini, saya kan garis besarnya itu harus sama gitu ya. Betul. Nah, karena saya kan begini. Kenapa saya memberikan pernyataan saya kalau tetap seperti ini saya mau keluar? Karena orang demo itu perlu dipahami. Orang demo itu yang pertama itu harus bertanggung jawab apa yang menjadi tuntutan. Dan yang tidak kalah pentingnya, orang demo itu harus bertanggung jawab siapa yang ikut demo itu. Harus jelas ya. Harus jelas. Jadi pertanggungjawaban jelas. Seperti kami di sini menyuarakan aspirasi masyarakat Comoro Sewu. Saya jelas sekali. Ini masyarakat. Kalau di situ termasuk, mohon maaf, di situ saya melihat sangat salim kancil sekali sebenarnya. Itu yang membuat saya harus membuka. Mohon maaf, jadi antara tuntutan waktu sebelumnya dengan rilis agak berbeda? Agak berbeda. Seperti itu. Agak berbeda atau jauh berbeda? Memang kalau saya ini jauh berbeda adalah, bukan cuma ada, sangatlah. Ya. Sangat berbeda. Berbedanya di mana? Kalau kami kan jelas, ini permasalahannya adalah permasalahan rakyat. Apakah Salim Kancil bukan rakyat? Juga rakyat. Tapi saya memikirkan masyarakat yang lebih luas. Di situ terkait dengan Comoro Sewu, saya sampaikan dari awal. Kalau sudah mengatakan masyarakat, di situ ada warung-warung yang hari ini keberadaannya sangat memprihatinkan. Juga sebagai konsumen, sebagai orang yang berwisata ke sana, ini malah tidak ada akses ini. Inilah yang saya harus menyuarakan seperti itu. Jadi banyak kepentingan rakyat yang dirugikan. Betul. Terkait dengan adanya rilis, ini kok sangat Salim Kancil. Rilis. Ini lain dengan tuntutan Mas Mansur ya. Lain dengan tuntutan. Tuntutan yang awal itu tentu sebagai korlap aksi Pak Nawe kan tahu. Rilis itu tidak sama kan, harus tahu atau bagaimana? Ini begini, saya menyalahkan 100% di sini kepada teman-teman aliansi ya juga tidak bisa. Karena saya mengirimkan itu lewat grup, rilis saya seperti ini, barangkali ada yang karena tidak ada rilisnya itu ya saya cuma memberikan pandangan yang sesuai dengan tuntutan yang kami berikan kepada kepolisian waktu itu. Jadi ada beda kalau di tuntutan itu puluhan rakyat dirugikan termasuk salah satunya Salim Kancil. Kalau dirilis ya sangat Salim Kancil sekali. Itu yang membuat saya memikir-mikir kalau seperti ini terus saya akan keluar. Memang itu seperti menurut itu. Pak Nawawi, kasus PT Luis ini apakah permasalahannya dengan Salim Kancil aja atau dengan rakyat? Jelas sekali dengan rakyat. Jadi dengan rakyat luas. Tidak Salim Kancil semata ya? Betul. Salim Kancil menjadi bagian daripada rakyat. Betul. Oke, terima kasih. Tahan dulu biar agak tidak satu ini. Oke, di sini juga hadir
yang namanya ketua Kopas. Agak aneh, di media-media tidak keluar juga ini Kopas. Tapi saya, karena Jagong Lumajang saat itu, kawan-kawan juga menyiarkan secara langsung, kita sempat memfoto, ada spanduk Kopas. Nanti dijelaskan sendiri, nampaknya petani ini. Jadi monggo, ini ada Pak Sabari, komandan atau ketua Kopas. Perlu dijelaskan apa itu Kopas, Bapak? Dipersilahkan. Terima kasih, kita diberi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak didekatkan, Bapak, biar agak keras. Kita ikut aksi itu di waktu itu ya karena apa gitu? Kopas itu apa dulu biar? Kopas itu komunikasi paguyuban petani pantai selatan. Oh, petani ini ya, dari petani ya. Dari petani. Oke, namanya jenengan? Nama saya Sapari, Pak Sapari. Tinggal saya di Jatirejo, sekarang tinggal di Kunir. Iya. Kita ikut aksi. Ikut aksi itu karena kita senasib yang di Cemoro Sewu itu, sama-sama masyarakat yang tertindaskan gitu kan. Jadi mohon maaf, kalau dirilis di media-media jelas dinyatakan bahwa aksi itu adalah aksi terkait dengan Salim Kancil. Ada lahan sedikit Salim Kancil. Kopas apa bagaimana? Kalau Kopas ya enggak tahu kalau masalah Salim Kancil gitu loh. Oh, jadi tidak tahu masalah Salim Kancil? Enggak tahu, tahunya ya di Cemoro Sewu itu gitu. Jadi Kopas sendiri pernah tahu perjuangan Pak Salim Kancil? Enggak pernah tahu. Apa? Enggak pernah tahu. Oke. Ya, karena memang petani ya, kalau Pak Ya, Salim petani Kancil kan, lebih ke saya pertambangan. Ya. Oke, tapi ikut aksi pada saat itu karena solidaritas terhadap ya sama-sama petani yang tertindas gitu. Oke. Karena katanya itu di situ mau dibuat tambak udang kan gitu. Jadi semua karena di selatan itu semua mau buat tambak udang. Oh gitu ceritanya. Jadi kita ikut. Iya, iya. Oke. Nah, pada saat ikut itu Kopas mengerahkan berapa orang? Ya Dari 500, 400 sampai 500, Kopas saat itu berapa orang? 100. 100 orang ya? Iya. Oke. 100 orang. 2 truk. Oh, 2 truk. Iya. Iya. Jadi Kopas sendiri ingin bersolidaritas terhadap teman-teman. Iya gitu. Ya. Enggak ada katanya yang dari ini enggak ada. Cuma ingin solidaritas sama, apalagi terkait politik ya gimana? Iya. Enggak ada hubungannya barangkali. enggak ada hubungannya, Pak. Iya. Iya. Ya perlu dijelaskan. Jadi oke, barangkali ada lagi yang perlu dijelaskan? Yang saya jelaskan lagi ya, kalau memang di situ kan sekarang ada bego. Nah, bego itu kalau bisa ya jangan sampai kerja di bego. Sudah disidak Pak, sama Pak Bupati, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, oke. Ini barusan rupanya sudah pulang begonya lewat di lapangan Kunir itu. Ya. Ya ketemu saya. Memang orang Pantai Selatan. Iya. Jadi terkait aksi saja, jadi Kopas ini bersolidaritas terhadap Teman-teman yang sama senasib gitu. senasib Di Cemoro Sewu. tadi tidak ada kaitannya dengan Salim Kancil jadi ya? Enggak ada. Oke. Oke, barangkali itu dulu ya. Iya, ya. Oke, kita langsung saja kepada Mas Rohim Ardi. Kira-kira pada waktu aliansi Pak Mas Rohim ini salah satu korlap ya, kira-kira seperti itu. Ya, betul. Pada saat itu kalau tadi Pak Nawawi menjelaskan terkait tuntutan dan sebagainya yang berbeda, saya ingin tanya terkait massa. Banyak orang menilai bahwa di aksi ini banyak tunggangan-tunggangan politik. Ini adalah salah satu
media untuk klarifikasi ya. Karena saat itu memang rilisnya Salim Kancil, permasalahannya Salim Kancil, tapi kok tiba-tiba banyak orang baku, orang Pandanwangi, dan Pak Sapedin sudah menjelaskan seperti tadi. Barangkali sebagai salah satu komandan aksi di lapangan bisa menceritakan sehingga banyak massa yang hadir. Ya, terima kasih waktunya. Sebenarnya kalau saya pribadi di lembaga Gempar ini sebagai sekjen atau sekretaris, dan kami juga masuk di lembaga Syarikat Petani Lumajang yang ini memang ada kaitannya dengan Pak Sapari. Pak Sapari ini memang kawalan kami di SPL seperti itu. Jadi saya akan sedikit kupas terkait dengan pertanyaan sampean tadi yang dari awal terkait dengan permasalahan Bu Salim dan juga Bupati pada waktu itu yang sampean nanya sempat dilaporkan oleh PT Luis. Kami pada waktu itu sudah tahu di media. Nah, cuman kami tidak mau masuk ke sana. Kenapa? Meskipun saya pribadi sebagai menantu keponakan beliau, saya tidak masuk ke sana karena di sana sudah ada yang mendampingi, yaitu teman-teman Laskar Hijau, ada Kontras dan Komnas HAM dan lain sebagainya. Jadi kami memang murni dari rakyat, dari masyarakat Selok Anyar yang menginginkan sesuai dengan program pemerintah yang menginginkan satu desa satu wisata seperti itu. Kemudian terkait juga dengan terbentuknya aliansi, kami dari Gempar pada waktu itu berkoordinasi atau berdiskusi dengan teman-teman LSM yang lain. Itu contoh Cak Ali Ridho, ada Mas Iqbal, ada Gus Eros dan lain sebagainya, untuk menyamakan persepsi. Karena temuan Gempar pada waktu itu, temuan Gempar ini bukan hanya masalah kemanusiaan ternyata. Bukan hanya masalah Cemoro Sewu. Ini ternyata temuan kami ada dugaan besar yang mana PT Luis ini yang pertama telah melakukan dugaan pengurukan di sebadan pantai, yang mana terkait dengan undang-undang yang mengatur sebadan pantai itu minimal 100 meter dari bibir pantai tertinggi. Kemudian kita juga temukan terkait juga dengan lingkungan, yang mana Cemoro Sewu ini ada dugaan besar Cemoro Sewu ini masuk dalam kawasan HGU PT Luis, yang mana Cemoro Sewu ini adalah area konservasi yang wajib dilindungi. Siapapun kalau mau merusak atau mengancam ngerusak, maka akan dipidana, Pak. Ini pasal pidana, pengerusakan lingkungan pasal pidana. Kemudian terjadinya juga persepsi, menyamakan persepsi antara kami dan Kopas. Ini karena ada kaitannya sesama petani, karena ada kaitannya juga dengan agraria. Kenapa? Yang pertama, teman-teman yang memang sudah buka warung di sana itu bertempat tinggal di atas tanah atau agraria. Tanah itu kan agraria. Bertempat tinggal di atas tanah di pesisir, yang mana pada hari ini terancam punah. Karena yang sudah didiskusikan tadi, akses jalan ditutup.
Kemudian ini kan sudah agraria, tempat tinggal itu kan agraria Pak. Kemudian terkait juga dengan lahan-lahan milik masyarakat, yang mana sebenarnya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Agraria UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwasanya bahwasanya begini, intinya begini, HGU tidak boleh diterbitkan di atas lahan negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Faktanya di Desa Seloanyar ini di situ sudah dikuasai oleh masyarakat, dan kami ada datanya. Kami bukan asal ngomong, kami punya data. Namun dengan data apa? Masyarakat yang menerima kompensasi dari PT Luwis. Jadi kami punya data lengkap Pak. Ada KTP, ada KK. Ya. Seperti itu. Kemudian terkait juga dengan Pak Salim Kancil, lahan Pak Salim Kancil, ini bagian daripada pengurukan lahan warga atau yang masuk dalam kawasan HGU PT Luwis, seperti itu. Jadi kami menyampaikan persepsi sehingga terbentuklah aliansi, sehingga kami berkoordinasi dengan Pak Sapari sebagai ketua Kopas. Jadi, seperti itu. Biar dijelaskan juga kedatangan Kopas sebagai pejuang agraria, Ya, seperti itu. Oke. Karena ya bahasa kami pada waktu itu kasihan Pak. Di situ juga mengenai agraria. Karena teman-teman saudara-saudara kita yang sudah terlanjur buka warung dengan yang modal besar Pak. Untuk masyarakat kecil, uang 3 juta itu besar, 3 juta itu besar banget. Bahkan ada juga yang sampai habis, informasi yang kami dapat sampai habis 20 juta. Ada Pak? Ya, ada. Itu yang pedagang-pedagang kaki lima banyak nggak? Kenapa? Yang pedagang kaki lima di Cemoro Jadi Sewu. ya ada. Di situ variatif Pak. Dari buka warung yang agak permanen, ikan bakar, ada juga yang pedagang kaki lima kalau sore pulang. Namun banyak di sana itu warung-warung yang dari terpal, sangat sederhana. Namun ketika kita koordinasi ngobrol sama mereka, mereka pada waktu itu sangat senang karena banyak pengunjung yang datang, meskipun hanya jualan es doger, meskipun hanya jualan es degan, itu sudah sangat cukup untuk membiayai hidup keluarganya. Sehingga timbullah inisiatif kami untuk berkoordinasi dengan Pak Ketua Kopas, karena ini ada persamaan masalah agraria, seperti itu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan aliansi, ya, terkait dengan aliansi, memang kita itu sudah menyamakan persepsi pada awalnya. Dari teman-teman berkepentingan untuk mengadvokasi lahan milik almarhum Salim Kancil, kan begitu? Cuma itu saja. Iya. Kalau dari kami mengenai dari sisi agraria, mengenai munculnya atau lahirnya HGU PT Luwis yang memang tidak diperbolehkan oleh undang-undang karena undang-undang agraria tadi. Kemudian terkait juga oleh teman-teman yang sudah merasa dirugikan karena terlanjur buka warung, seperti itu. Oke. Dari kami, dari Ya. sisi Gempar. Ya. Karena saya sendiri di SPL sebagai wakil ketua Pak, seperti Ya. itu. Jadi kalau kita ngomong agraria, ya identik dengan lingkungan. Kalau kita ngomong lingkungan, identik dengan agraria. Tapi setahu saya, mohon maaf, ini mumpung live ini, kami petani SPL, mohon maaf, tidak pernah merusak yang namanya lingkungan. Karena petani kami tidak pernah pakai bego Pak, tenang aja. Oke. Seperti itu. Oke, jadi penjelasannya banyak warga datang tidak hanya dari Seloanyar, Selo Awar-Awar, tapi dari lain-lain, salah satunya dari Pandanwangi dan sebagainya. Itu dikarenakan solidaritas agraria. Betul. Bukan Betul. Solidaritas yang katanya Pak Nawai tadi cuma semata-mata Salim Kancil saja ya. Setuju. Karena Salim Kancil adalah bagian. Oke. Bagian. Saya penakannya Pak, tapi saya tenang aja, objektif dan saya profesional.
Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini sedikit demi sedikit. Oh iya, nambahin, boleh ya? Oh iya. Iya. Monggo. Terkait dengan, mohon maaf saya akan menjawab teman saudara saya yang dari budaya, karena memang mungkin seorang budaya itu tidak pernah mengalami sesuatu yang kontroversi seperti itu. Jadi begini saudaraku, sebelumnya kita sudah, ini saya mewakili teman-teman Cemoro Sewu, sebelumnya kita sudah berkoordinasi urun rembuk sama PT Luis agar supaya tidak menutup akses, agar supaya kita minta toleransinya lah, seperti itu. Namun mereka tetap nutup pada akhirnya pasca kejadian sidak bupati yang kedua. Nah, ini bukan permasalahan, saya ulangi ya, ini bukan hanya permasalahan kemanusiaan Pak. Ini juga ada dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PT Luis. Sedangkan kita tidak alergi sama PT, enggak Pak. Sedangkan siapa saja di Indonesia ini, jangankan, mohon maaf, jangankan bupati, jangankan Pak Kades, presiden pun harus tunduk kepada undang-undang. Setuju kan? Oke. Iya, seperti itu Pak. Terima kasih. Bentar, masih kurang. Ya, oke. Untuk itu, di samping ada dugaan besar terhadap pelanggaran undang-undang, ini masalah kemanusiaan. Mereka juga manusia. Ya, mereka juga manusia, mereka juga warga Lumajang, rakyat Indonesia yang punya hak hidup di tanah Indonesia. Kami akan lawan Pak sampai kapanpun. Seperti itu. Terima kasih. Sabar. Sebentar, biar ditanggapinya santai-santai saja. Agak mulai menghangat sedikit. Di sini mungkin dari teman-teman wisata Cemoro Sewu. Ini Pak Rohim, Mas Rohim, Bung Rohim dari Sekjen Gempar bilang tentu akan lawan kalau untuk permasalahan masyarakat. Nah sekarang masyarakat wisata Cemoro Sewu melihat aksi Ampli kemarin, aksi yang demo besar kemarin, itu permasalahan yang diangkat adalah Salim Kancil. Sampean sebagai orang Cemoro Sewu bagaimana menilainya? Apakah ini kurang atau apakah ini cukup hanya di Salim Kancil? Monggo yang bisa berpendapat sedikit aja, 1-2 kata. Memang kalau ada teman-teman Ampli lebih baik, tapi nampaknya acara ada yang bersamaan, ada juga yang tidak memberi tahu kan. Kita juga undang Bung Tosan sebenarnya. Pak Tosan ini tokoh nasional, tapi tidak ada pemberitahuan sampai saat ini. Oke, mungkin dari teman-teman atau Pak Olisi, saya tanya sekali lagi, bagaimana pendapatnya sampean? Apa sebenarnya aksi itu, kan ini kemarin aksinya Salim Kancil, bahwa penyerobotan tanah Salim Kancil, sedangkan Cemoro Sewu nampaknya dalam rilis yang disebarkan di media tidak dimunculkan. Sampean sebagai orang pemanfaat wisata Cemoro Sewu merasa bagaimana? Mungkin saya bisa mewakili ya. Begini, sebenarnya dalam rilis itu sudah ada kesamaan sebenarnya terkait dengan cuma tidak spesifikasi tentang Cemoro Sewu. Kami menilai ini karena sudah ada kesamaan, ya monggo lah gitu. Ini agar sama adem-adem. Nah, di sini kan termasuk lingkungan atau konservasi itu sudah bagian, sebenarnya seperti itu. Oke, tidak ada masalah. Namun kejanggalan saja, seperti itu Bang Ucap. Kejanggalan dalam hal, mohon maaf. Ya, ini kan saya bilang dari awal sangat Salim Kancil sekali. Saya malah sempat khawatir, jangan-jangan ini sebenarnya kan ada HGU itu ada 2. HGU yang pertama itu 20 hektar. Ini perlu dijelaskan juga, ini saya baru tahu. Iya. Kita kan masyarakat menilainya HGU PT Luis itu
ada satu masyarakat. Ternyata ada dua. Nah, Betul, mohon ada maaf, dua. Ini mohon maaf, belum terjelaskan. Iya, ya mungkin ini sebenarnya harus diutarakan dari awal. Sebenarnya HGU PT Luis ini ada dua. Yang pertama itu PT Luis ini mengajukan 40 hektar. 40 hektar, di situ disetujui cuma 20 hektar karena yang 20 hektar itu termasuk kawasan perhutani, kawasan hutan. Jadi yang di ACC cuma 20 hektar. Kemudian ada lagi PT Luis ini mengajukan seluas 5 hektar. Namun berada di kawasan perhutani cuma yang di ACC itu 1,8. Kalau tidak keliru seperti itu. Ini seandainya ada dari PT Luis sendiri lebih srek sebenarnya, pas sebenarnya. Pas kebetulan semua pihak hampir bersamaan sibuk atau tidak bisa hadir. Baik dari pemerintah, Ya. PT maupun banyak kawan-kawan pegiat lingkungan. Iya. Sebenarnya harus duduk bareng. Enak kalau duduk bareng. Atau nanti saya akan juga undang kapan beliau-beliau bisanya. Beliau-beliau yang menentukan jadwal. Jagang Lumajang akan ikut jadwal mereka sehingga Boleh, tidak tabrakan. boleh. Saya sangat setuju itu. Saya sangat setuju. Iya. Kalau seandainya Mas Moro Jagung Lumajang tema kali ini diulangi minggu depan atau 2 minggu ke depan, saya akan hadir walaupun tidak jadi narasumber. Saya akan duduk di depan. Terima kasih. Monggo, dilanjutkan. Sempat khawatirnya itu jangan-jangan ini karena kalau spesifik tentang permasalahan Salim Kancil itu masuk di HGU yang 1,8. Jadi tidak. Sedangkan yang Cemoro Sewu ini kejanggalan saya awalnya itu. Jangan-jangan ini cuma ini yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan, terus ngapain saya ini capek-capek gitu. Nah, ternyata enggak juga. Setelah di cross check di berbagai tuntutan akhirnya tidak ada masalah. Ya oke lah, oke. Karena dari awal memang sepakat ini kasus ini begini dan seterusnya gitu. Jadi di sini menitik beratkan di aliansi itu satu pencabutan HGU, yang kedua permasalahan ini adalah masalah Salim Kancil. Nah, kalau kita melihat pencabutan HGU, dasar-dasar untuk mencabut HGU dari mana? Makanya saya sebut susah payah untuk mencari dasar-dasarnya itu ternyata memang dugaan sementara adanya pengurukan di sempadan pantai, dan di situ jelas melihat Undang-Undang 27 2007 berikut undang-undang direvisi, undang-undang ini direvisi tahun 2014, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 1 2014 di mana bunyinya tetap 100 meter dari bibir pantai, dari ombak pasang tertinggi, bahasanya seperti itu. Jadi kami dalam hal ini mengambil keputusan terkait dengan di mediasi di Polres maupun waktu aksi itu sendiri. Waktu aksi itu sendiri kami tetap memakai ini yang akhirnya deadlock. Karena ada dua hukum, ketimpangan hukum, yang satu berdiri katanya Bapak BPN, kami ini administratif negara. Tentunya untuk menerbitkan satu HGU tahapannya itu panjang, mulai dari pengajuan dan sebagainya, itu ranahnya adalah pemerintah Lumajang, dan pada akhirnya saya menerbitkan karena itu melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui. Sementara dari kami menuntut untuk dicabut HGU itu karena berada di sempadan pantai. Perlu diketahui, ini mungkin masyarakat bertanya-tanya, ini awalnya kok setuju PT Luis ini malah bagus dan sebagainya. Ada kawan kita yang viral hari ini, pernyataan siaran langsung kemarin saya melihat, ini ada bahwa PT Luis dipuji bagus bla 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 bla. Namun ada demo kemarin malah ini minta nutup PT Luis. Sebenarnya permasalahannya
kalau belum mendalami permasalahan yang ada, tolong jangan langsung berbuat pernyataan seperti itu. Bolehlah ngomong-ngomong seperti itu, boleh, bagus menurut saya. Tapi ini saya perlu jelaskan kepada saudara saya. Pernah kenal Pak Nawawi dengan orang yang Ya, pernah kenal. Dan itu harus diluruskan sebenarnya. Di sini begini, ada 3 patok, pinggir selatan, tengah, dan utara. Dan ini saya presentasikan di Polres waktu itu, waktu mediasi. Diakui sampai di mana ini, patok yang mana yang sebenarnya sampean yang punyanya PT Luis ini? Ini selatan. Dari itu berarti sudah tidak ada keraguan saya untuk menuntut dengan Undang-Undang 27 2007 itu. Jadi tidak ada keraguan. Karena di situ HGU itu sudah mempunyai legalitas hukum yang jelas, sementara kami menuduh dengan hukum juga di sini. Maka dari itu kami bersepakat kemarin untuk diuji di lapangan. Apakah memang betul-betul tuntutan masyarakat ini tidak mendasar atau malah sebaliknya? Seperti perlu itu. saya tanya biar lebih jelas, patok-patok itu terkait dengan 2 HGU itu atau kan ada yang 1 HGU 20 yang terletak di Selok Anyar, 1 HGU yang 5 hektar keluar 1,8 seperti tadi di Selok Awar. Di Selok Awar-Awar. Itu ya. dua-duanya atau? Ini kan menyambung ini, nyambung. Jadi yang 20 hektar itu di Selok Anyar, baru yang 1,8 itu di Selok Awar-Awar. Karena saya mohon maaf, kalau yang 1,8 itu fotokopinya tidak punya, fotokopi HGU-nya tidak punya, cuma dikasih lewat HP, foto lewat HP ini. Oh ya sudah, seperti itu Mas Mansur. Jadi keraguan kami waktu itu, jangan-jangan ini yang minta dicabut oleh teman-teman cuma 1,8. Terus Cemoro Sewu ini bagaimana nasibnya? Itu sampai seperti itu. Ternyata tidak juga jelas sekali di dalam tuntutan kami, dan begitu berikut pasal-pasalnya saya tidak ada mempermasalahkan di situ. Cuma ada ketidakserkan juga karena semua saya yang payah ini sebenarnya, payah betul. Ini yang dari pihak ketua, ya mohon maaf dari Pak Gus Eros tidak datang hari ini. Seandainya datang kan enak itu menyampaikan terkait dengan adanya tuntutan dan sebagainya, tidak ada kecemburuan lah di sini, kan enak sebenarnya. Iya. Oke, berarti itu saja ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 HGU 20, HGU 5 hektar yang kemudian menjadi 1,8 ini. Jadi di HGU-nya Bu Salim Kajil di 1,8, HGU Cemoro Sewu yang di 20. Jadi ini sebenarnya menurut Gempar sama saja ya harusnya ya. Seperti itu. Oke, mungkin dari budayawan supaya nanti masuk ke segmen yang selanjutnya. Sebelumnya budayawan kita ini ada kemarin yang perlu diketahui, aksi kemarin itu sambung lagi, banyak pihak bilang ada tunggangan politik, banyak pihak bilang ada tidak orang Selok Anyar, tapi ada juga orang lain-lain. Ternyata memang ada orang dari Pandanwangi yang memang bersolidaritas agraria Cemoro Sewu. Jadi tidak saling kancil, tapi kaitannya nantinya secara luas. Seperti itu. Kira-kira rakyat-rakyatnya banyak juga ini mungkin. Monggo, Cak Giri dipersilakan. Ya, terima kasih pada Bang Mansur. Saya kira kalau menurut mata seni ya, kalau ditunggangi politik itu kok jauh sekali ya. Sepertinya saya nilai tadi dari pernyataan Bapak Nawawi kepada dulur Nomku Abdul Rohim, semua tadi itu seperti mediasi sama Polres apa itu
jalan yang dia tempuh itu semua sudah benar, sudah tepat. Bahkan mungkin Bung Mansur sendiri pernah mimpin demo. Kalau sudah ini tidak temu, Pak Muka sih demo, pasti gitu kan. Karena lama saya enggak. Iya. Sama dengan saya nomi biyen ya gelek mimpin demo ya. Jadi betul juga sama tadi saudara nomku Abdul Rohim mengatakan saya sudah ketemu, sudah musyawarah sama PT Luis gini. Nah, yang jadi masalah sekarang di Jagung Lumajang ini pihak-pihak yang baik mewakili dari PT Luis atau dari kalau kepala desa maaf termasuk kepala desa saya sekarang semua ada di Malang, diklat di Malang. Sebenarnya kalau saya nilai setiap peristiwa ya itu pasti ada hikmahnya. Coba jenengan yang di sini coba mereka dulu ya. Pantai Watu Pecak itu sekarang ada warung-warung bakaran ramai kayak gitu Bang Mansur. Tapi ini rekayasa dari wong Selok Awar-Awar, staf desa dari Selok Awar-Awar yang berjuang memulihkan nama baik, nama harum Selok Awar-Awar. Setelah peristiwa Salim Kancil ada spanduk selamat datang Anda masuki wilayah pantai wisata Watu Pecak gratis. Nah ini kan mereka itu berjuang. Jadi Selok Awar-Awar itu yang sudah dipandang miring oleh desa-desa lain menakutkan, mereka berjuang supaya ini hasilnya sekarang ini. Jadi masuk Selok Awar-Awar enggak ada karcis, hanya bayar parkir aja. Karena di spanduknya tulisannya gratis. Nah terus ujuk-ujuk muncul wisata Cemoro Sewu, ini Pandanarum ya Pak ya, ikut Pandanarum ya. Oh masih Selanyar ya. Nah, bahkan sampai ke sana itu seperti ada padang savana itu Selarum, Pandarangi ya. Nah, jadi wisata-wisata di pantai selatan, pesisir selatan itu memang bermunculan. Jadi menunggu sentuhan-sentuhan tangan. Nah, di sini tadi saya dengarkan dari Bapak Nawawi, dari Mas Abdul Rohim, dari Bapak Sabari, suka semua. Di Cemoro Sewu itu yang ditutup akses jalan, ya Pak Nawawi ya, bukan Cemoro Sewu ya, akses jalan. Ya. Bahkan di situ ada jalan setapak, jadi Pak Olisin tadi katakan itu rakyat sendiri yang bikin, nah, itu rakyat sendiri. Sayang di sini tidak ada PT Luis, ya gitu loh. Satu, ya. Terus dua, tadi yang 20 hektar plus 1,8 hektar. Nah ini loh, yang jadi permasalahan kan di sini. Padahal waktu itu memang terus terang aja Pak Musar, saya belum sempat hadir ke Cemoro Sewu, tapi begitu anak saya ke sana, dia bilang bahwa Cemoro Sewu itu mobil nggak bisa masuk, sepeda motornya soro. Loh kenapa Nduk? Saya tanya mana saya, diuruk. Di ini saya, iki sing nguruk iki jangan-jangan yang mau tambah udang gitu. Aduh kalau memang diuruk bisa geger nih berapa? Karena apa? Saya penasihat PPSL bahwa kan di Iin Janda tadi yang jenengan sebut PKL-nya juga seperti Mas Abdurrahim disebut tadi jual es doger itu karena terop tidak boleh berdiri, apalagi saya dengar sekarang orang punya hajatan ditutup lagi. Nah itu loh, itu orang-orang untuk menafkahi mereka salah satunya larinya ke Cemoro Sewu, luar biasa. Hari Minggu itu memang ngalang-alangi kayak lebaran untuk wisatanya ya, untuk bisa golek beras kasarane. Nah ini biasanya dia jual di reok, di jaran. Sekarang ada itu dia ke sana. Oke. Nah, jadi makanya saya Bapak Nawawi atau jenengan tadi bilang gimana kalau Jagung Lumajang edisi ini kita ulangi lagi, monggo. Saya akan bukan jadi duduk di sini, saya duduk di sana paling depan. Paling pokoknya ngaceni wis. Kalau perlu sebelum maghrib saya sudah duduk di sana. Ya. Demikian aja pendapat saya, mohon maaf kepada Mas Abdul Rohim ya.
tadi kalau jenengan sudah mengatakan bahwa sudah berkali-kali musyawarah, memang gitu, memang jurusnya. Kalau musyawarah tidak dapat muwakat, musyawarah tidak muwakat. Bung Mansur sendiri pernah mimpin demo, saya juga pernah demo, itu jurus pamungkasnya. Jadi yang salah satunya di sini orang-orang yang dipanggil-panggil, nah itu tidak ada. Jadi kita omong-omong saono nih wis Mas gitu loh. Kan gitu aja. Saya kira cukup sekian dari saya melihatnya dari mata seni, Mas. Lihat dari mata seni, di mana budayawan atau seniman tuh paling suka dengan keindahan, kerukuhan, kedamaian. Ya salah satunya tidak boleh ada yang saling tertindas. Tadi yang mengatakan tadi ada tertindas, saling tertindas. Apa nanti bisa dijalankan dua-duanya? Kalau seandainya dijalankan dua-duanya kan ada solusi, berarti ada jalan menuju Cemoro Sewu. Seperti tadi disampaikan Pak Nawawi bahwa sudah titipan Cemoro Sewu itu jadi wisata, jadi otomatis jadi tempat lapangan kerja baru. Iya. Ya gitu kan. Selain warung-warung tadi jenengan katakan ada PKL, PKL-nya malah banyak, pedagang asongan itu yang saya. Nah, Oke, mungkin itu. iya udah cukup, monggo. Terima kasih banyak. Jadi sebelum masuk segmen terakhir pernyataan-pernyataan terakhir. Jadi barangkali diskusi dalam segmen ini jelas dinyatakan bahwa aksi ini yang kemarin dari Korlap, dari masyarakat, bahwa tidak hanya sebaiknya tidak hanya aksi terhadap Salim Kancil, tetapi aksi terhadap kemaslahatan rakyat, aksi agraria. Karena kalau Salim Kancil ya mungkin nanti itu ini saya tangkap dari para pembicara karena saya moderator tidak boleh. Itu ya. Nanti sebelum segmen terakhir kita segmen terakhir. Sebelum segmen terakhir, segmen yang paling poin penting, kita akan dihibur lagi supaya agak santai oleh Mbak Lydia Denada. Monggo waktu dipersilakan.